kabarnya ini? Oh ya, ingat-ingat deh, sebelumnya kita membahas tentang ikatan apa ini? Ikatan ion. Nah, berarti selanjutnya kita akan belajar ikatan apa ini, Soim? Ikatan apa ya, Min? Kita akan belajar tentang ikatan kovalen dan ikatan logam, Soim. Jadi, terus tonton video ini ya. Oke, Soim, sekarang kita menuju ke ikatan kovalen yang merujuk pada molecular compounds atau senyawa molekul. Senyawa molekul ini terdiri dari dua atau lebih unsur non-logam yang saling menggunakan satu atau lebih elektron valensi secara bersamaan. Atom-atom tersebut terikat dengan ikatan kovalen membentuk suatu molekul. Nah, penggolongan ikatan kovalen sendiri ada ikatan kovalen dan ada ikatan kovalen koordinasi. Kira-kira apa ya perbedaannya? Apa ya? Pada ikatan kovalen, pasangan elektron ikatan ini adalah pasangan elektron bersumber dari dua atom. Sedangkan ikatan kovalen koordinasi sumber dari pasangan elektronnya yaitu dari satu atom saja. Kemudian nih, penggolongan berdasarkan polaritas. Ini ada ikatan kovalen polar dan non-polar. Biasanya untuk ikatan kovalen polar ini disebut dengan homovalen, yaitu ikatan kovalen dari satu jenis atom saja. Sedangkan untuk ikatan kovalen polar ini lebih dari satu jenis atom, Soim. Kemudian yang terakhir ini ada ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap, Soim. Itu dia penggolongan dari ikatan kovalennya, Soim. Oke, sekarang kita menuju ke contoh dari ikatan kovalen. Nah, untuk ikatan kovalen biasa, ini contohnya ada H2O, CO, CO2, dan lain sebagainya. Ikatan kovalen koordinasi ada NH3BF3, di mana NH3 ini menyumbangkan elektron atau pasangan elektron bebas ke BF3. Untuk lambang kovalen bisa dilambangkan dengan strip. Sedangkan ikatan kovalen koordinasi ada strip dengan panah, di mana panah sebagai arah mana untuk menyumbangkan elektron, Soim. Selanjutnya, untuk ikatan kovalen polar contohnya itu ada HCl, HF, Br, dan lain sebagainya. Nah, ikatan kovalen non-polar nih, contohnya H2, O2, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir nih, ikatan kovalen tunggal dan rangkap. Rangkap ini ada rangkap 2 dan rangkap 3. Contohnya ada di senyawa hidrokarbon, yaitu etena dan etuna. Etena ini rangkap 2 dan etuna itu rangkap 3 ya, Soim. Nah nih, senyawa kovalen ini ternyata juga ada yang berasal dari ion poliatomik. Contohnya yaitu ada H2SO4 ya, Soim. Nah itu dia contoh-contoh dari ikatan kovalen ya, Soim. Oke, selanjutnya kita menuju ke sifat dari senyawa kovalen, di mana sifat dari senyawa kovalen ini tidak dapat digeneralisasikan seperti sifat dari senyawa ion karena memiliki berbagai macam ragam variasi titik didih, di mana ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nah, akan tetapi secara umum sifat dari senyawa kovalen ini cenderung isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik ya, Soim. Oke, Soim, selanjutnya kita membahas tentang struktur Lewis yang menggambarkan konfigurasi elektron dari atom unsur yang dapat menggambarkan interaksi atau ikatan yang terjadi pada ikatan kovalen ya, Soim. Nah, ini dia contohnya, Soim. Oke, struktur Lewis dari CH4. C ini memiliki nomor atom 6 dengan konfigurasi elektron yaitu 1s2, 2s2, dan 2p2. Di mana memiliki elektron valensi kulit luarnya yaitu sama dengan 4. Maka dapat digambarkan struktur Lewisnya yaitu C dengan elektron valensinya itu titik yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya yaitu atom H dengan nomor atom 1, konfigurasi yaitu sama dengan 1s1, memiliki elektron valensi yaitu sama dengan 1. Di mana keduanya ini saling berikatan dengan pemakaian pasangan elektron secara bersamaan. Maka hal ini disebut dengan ikatan kovalen yang biasa, Soim. Nah, itu dia struktur Lewisnya dan ini dia jika sudah berikatan, Soim, yaitu CH4. Setelah kita membahas tentang ikatan ion, ikatan kovalen, maka kita akan membahas ikatan apa, Soim? Ikatan logam.
logam. Ya, benar sekali. Kita akan membahas tentang ikatan logam, Soim. Secara umum, unsur logam mewakili jumlah yang terbanyak dari semua unsur di dunia ini, Soim. Ikatan logam adalah gaya tarik antar kation-kation logam dengan awan elektron yang bermuatan negatif yang terbentuk dari elektron valensi dari atom-atom logam. Kekuatan ikatan logam tergantung pada jarak antara inti kation dengan awan elektronnya, yaitu elektron valensi, ya, Soim. Secara umum, teori dari ikatan logam ini ada 3, Soim. Yang pertama itu adalah teori elektron bebas, yang kedua adalah teori ikatan valensi, dan yang ketiga adalah teori orbital molekul, Soim. Akan tetapi ini, ya, Soim, pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang teori elektron bebas atau sering disebut dengan model lautan elektron, Soim. Nah, posisi elektron ini digambarkan secara tidak beraturan untuk menunjukkan sifat mobil atau mudah bergerak dari lautan elektron. Seperti pada gambar ini, kumpulan elektron membentuk awan elektron yang bebas bergerak itu. Nah, ion positif logam itu digambarkan dengan bulat merah, Soim. Bisa dilihat ya pada gambar itu, ya, Soim. Nah, itu dia teori model dari elektron bebas, Soim, atau sering dikenal dengan model lautan elektron, Soim. Sifat dari logam sendiri yaitu diantaranya yang pertama yaitu kondutan yang baik, kemudian yang kedua dapat ditimpa, yang ketiga permukaannya ini berkilau jika digosok, dan yang keempat itu adalah dapat membentuk alloy, Soim. Nah, itu dia sifat-sifatnya, Soim. Nah, ini dia, Soim, materi ikatan kimia yang Minkin sampaikan. Akan tetapi ininya, sebelum Minkin menutup pembelajaran, Minkin ingin mengajak Soim untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita terkait ikatan kimia ini, Soim. Nah, coba deh Soim perhatikan tabel berikut ini, ya, Soim. Nah, ini dia tabel ion in the body atau ion-ion yang dibutuhkan di tubuh manusia. Salah satu ion yang dibutuhkan yaitu natrium atau Na+. Na bermuatan positif, di mana memiliki fungsi meregulasi dan mengontrol atau mengendalikan cairan tubuh manusia. Di mana ion natrium ini dapat diperoleh dari garam dapur atau NaCl, di mana NaCl ini terbentuk dari natrium bermuatan positif dengan Cl bermuatan negatif. Nah, akan tetapi ternyata ketika kita kekurangan natrium atau ion natrium ini dapat membahayakan tubuh manusia. Begitu sebaliknya, Soim. Ternyata jika kita kelebihan ion natrium ini juga dapat membahayakan tubuh manusia juga loh. Nah, jadi konsep kimia berkaitan dengan pembentukan ikatan kimia ini berkaitan dengan berbagai macam profesi. Salah satunya yaitu ahli gizi. Ketika ahli gizi ini memberikan saran kepada pasien yang sedang diet, maka perlu memperhatikan juga ini kadar ion yang dibutuhkan dalam tubuh pasien tersebut, ya kan, Soim? Nah, itu dia materi yang dapat Minkin sampaikan. Kurang lebihnya Minkin mohon maaf. Jangan lupa untuk apa? Like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini, ya, Soim. Oke, Soim. See you, bye-bye di next video, ya.